Saudaraku, di bulan ini kita masih masuk dalam satu seri tema firman Tuhan yang sudah sangat menjadi berkat dalam hidup saya. Ada yang masih ingat apa, saudaraku? Anointing for dominion. Pengurapan untuk berkuasa. Saya akan berbicara tentang yang namanya the origin of dominion. Saya tahu akan sangat mudah sekali bagi saudara kalau saya bertanya dari mana sih asalnya kuasa. Setiap dari kita akan dengan sangat cepat menjawab dari Tuhan. Betul? Betul? It's so easy. It's so easy to answer the question. Tapi yang saya ingin mengajak saudara, saya akan menarik saudara sampai masuk di dalam satu understanding where that power comes from. What is the origin of dominion itself? Buka ayatnya saudaraku, Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita lihat ayatnya yang ke-31. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemunya karena lihat di depan tetap katakan amin. Boleh gak sih saudaraku sekali-kali dong, saya minta. Bawa Alkitabmu dong. Yang mengerti katakan amin. Bawa dong Alkitabnya. Jangan lihat layar terus. Sekali waktu saya bilang multimedia, matiin aja tuh layarnya. Saya bilang. Oke, baca dari Alkitab saudara. Alkitabnya mau di handphone juga boleh. Yohanes 3 ayat 31, 23. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, atas itu sorga, saudaraku, di atas semuanya. Saya pernah memakai ayat ini, saudaraku, ini ayat yang sudah menjadi berkat dalam kehidupan saya, khususnya anak saya yang pertama. Kalau saudara masih ingat kisah cerita yang saya sampaikan, saudaraku, anak saya yang pertama diselamatkan karena ayat ini, saudaraku. Ini adalah ayat rema yang saya dapatkan. Mungkin sebagian dari saudara pernah dengar ceritanya anak yang pertama ketika saya mengandung anak saya yang pertama, saudaraku, saya dinyatakan positif di rubella dan juga CMV, saudara. Kebetulan saya punya sepupu, saudaraku, yang ketika mamanya mengandung dia terjadinya sama persis. Positif rubella, Bu. Dan yang namanya positif rubella, saudaraku, pilihannya nggak ada yang menyenangkan. Saudara yang mengerti tentang hal ini, saudara tahu nggak ada pilihan yang menyenangkan, Pak. Bahkan yang saya lihat dari sepupu saya itu sudah jelas-jelas lahir dalam keadaan tuli. Itu pilihan pertama. Jadi nggak bisa diselamatkan, saudaraku. Lahir memang sudah tuli, Pak. Dan tulinya 100%. Pilihan yang kedua, anak yang lahir positif rubella ataupun CMV ataupun TORCH, kalau saudara pernah tahu, pilihan kedua itu, saudaraku, maaf, mental retarded, saudaraku. Kebelakangan mental, saudara, keterbelakangan mental, itu pilihan kedua. Sama-sama nggak enaknya. Saudara mau tahu pilihan ketiga, nggak ada yang lebih enak, saudaraku, bocor jantung. Pilihan keempat juga sama, saudaraku, nggak ada semua pilihan yang enak. Pilihan yang keempat adalah kerusakan paru-paru. Yang manapun pilihannya, saudaraku, pasti hampir bisa dikatakan tidak ada pilihan yang lain, saudara. Tapi dengar baik, ketika ayat ini Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kami, pada saat itu rema yang Tuhan berikan, saudaraku. Every single day saya perkatakan itu kepada anak saya, Jessica, kamu berasal dari atas. Jessica, kamu di atas segalanya. Jessica, kamu di atas kuman. Jessica, kamu di atas virus. Jessica, kamu di atas bakteri. Kamu di atas semua keterbatasan. Kamu di atas semua cacat. Kamu di atas semua sakit penyakit. Itu yang saya perkatakan kepada anak saya setiap harinya, saudaraku. Dan anak saya dengan anugerah Tuhan lahir tanpa cacat bawaan apapun juga, sudah sampai dengan detik hari ini. Kalau saudara yang kenal anak saya, saudaraku, gedenya udah seperti saya, tingginya udah hampir seperti saya, dia sudah di atas alis saya sekarang, saudaraku. Anugerah Tuhan. Tapi yang ingin saya perkatakan di sini, dari ayat yang baru saja saudara baca ini, kita belajar dua hal, saudara. Yang pertama yang kita pelajari, ternyata ada dua jenis manusia. Tadi yang saudara baca, yang pertama berasal dari mana? Bumi. Betul? Ada dua jenis manusia. Yang pertama manusia yang berasal dari bumi. Yang kedua, saudaraku, jenis yang kedua Alkitab mengatakan berasal dari atas. Di di kalimat setelahnya kita melihat dari atas itu sama dengan dari surga. Pertanyaannya sekarang, Pastor, apa yang dimaksud? Memangnya manusia itu ada dua macam? Oh yes, saudaraku. Kita orang Kristen, kita mengenal dua kali kelahiran. Yang mengerti katakan amin. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran manusia daging, saudara. That's your firstborn.
kelahiran pertama saudara. Tapi sebagai orang Kristen, saudara memiliki kesempatan yang kedua, dengar baik. Kelahiran yang kedua itu yang saya sebut sebagai lahir baru. Lahir baru ini yang saya sebut kelahiran manusia rohmu. Itu sebabnya kita mengenal dua jenis manusia. Kelahiranmu yang pertama menghasilkan manusia bumi. Tapi kelahiranmu yang kedua menghasilkan manusia surga. Kenapa penting bagi saudara mengerti hal ini, saudaraku? Kalau saudara masih ingat khotbah Pastor Samson minggu yang lalu, your identity determine your destiny. Sangat penting bagi saudara ngerti siapa dirimu, dari mana asalmu. Karena rupa-rupanya saudaraku, dua jenis manusia ini punya kebiasaan yang berbeda. Coba kita lihat. Manusia yang berasal dari bumi, Yohanes 3 ayat 31, termasuk pada bumi. Artinya apa saudaraku? Dengar baik. Itu sebabnya ketika saudara meninggal, yang berasal dari bumi kembali kepada bumi. Tapi kabar baiknya, engkau bukan manusia bumi yang mengerti, katakan amin. Rohmu bukan produk dunia. Itu sebabnya bagi saudara yang dilahirkan kembali, yang bukan produk dunia akan kembali kepada asalnya. Itu sebabnya kita tidak mengenal yang namanya saudaraku akhir. Orang Kristen bukan menyebutnya kematian. Coba senggol kiri kanan, Pak, pulang kampung, Pak. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saudaraku? Your earthly citizenship, kewarganegaraan bumimu, is temporary. Oh, saya harus ulang ini saudaraku. Kewarganegaraan bumimu itu sementara. Aminnya boleh paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. You do not belong to this earth. Karena kau bukan manusia bumi, Bu. Kau manusia surga. Itu sebabnya rohmu akan kembali pada tempatnya nantinya. Dan dengar baik, rupa-rupanya saudaraku yang membedakan, Alkitab mengatakan manusia bumi berbicara dengan bahasa bumi. Maksudnya gimana? Gak heran yang namanya manusia bumi, bahasanya saudaraku, kita ini sebagai manusia bumi memperkatakan situasi kondisi. Manusia bumi Pak, kalau ngomong, aduh bisnis lagi lesu nih. Apanya yang sembuh? Kenyataannya masih ada kok benjolannya. Yang mengerti katakan amin. Manusia bumi menjelaskan keadaan situasimu. Tapi yang saya kenal Pak, maaf Pak, Bapak saya di surga, Alkitab mencatat, Bapak saya ketika melihat bumi dalam keadaan kegelapan, tidak berbentuk. Maafkan saudaraku, dia tidak berkata, kok gelap banget ya? Gelap sekali ya? Gelap. Yang saya tahu Alkitab mencatat, Bapak saya melihat kegelapan dan dia berkata, terang jadilah. Maka terang jadi. Bahasamu harus berbeda. Bahasamu harus berbeda. Hanya manusia bumi yang menceritakan keadaan. Hanya manusia bumi yang komplain mengeluhkan keadaan. Hanya manusia bumi yang frustasi dengan masalahnya. Hanya manusia bumi yang terpuruk dengan keadaannya. Manusia surga, dia punya bahasa surga. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. The language is different. Kenapa penting bagi saya untuk mengatakan ini saudaraku? Kita lihat Lukas pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini bahasanya enggak jelas, saudara. Dalam bahasa aslinya itu bukan tenaga dan kuasa. Boleh dimunculkan multimedia bahasa Inggrisnya? Baca sama-sama yuk, 2, 3.
Then he called his 12 disciples together and gave them apa? Power and authority. Power and authority, bukan tenaga saudaraku, bukan energi. That's power, itu kuasa dan otoritas. Seberapa banyak dari saudara yang mengerti power dan otoritas dan kuasa itu produk atas. Kenapa saya jelaskan tadi yang di depan? Karena hanya yang dari atas yang bisa terima produk atas. Pak, saya tanya kira-kira, kita manusia terdiri dari roh, tubuh, jiwa. Yang bisa makan pizza yang mana, saudara? Halo, saudara kan gak bilang, rohku makan pizza. Gak ada, saudara diketawain. Halo, yang bisa makan pizza yang mana, Bu? Kalau Pak Rio masukannya B2 ya, Pak. Yang bisa makan pizza yang mana? Tubuh kita. Itu sebabnya semuanya itu ada porsinya. Dengar, kuasa, otoritas itu bukan produk tubuh, bukan produk bumi. Kuasa dan otoritas, kalau saudara baca Lukas 9 ayat 1 dikatakan Yesus memberikan. It's given. Jadi kuasa otoritas itu asalnya dari mana? Yesus. Berarti produk mana, Bu? Selama kau manusia bumi, kau tidak akan pernah bisa menerima yang namanya produk surga. And by the way, saudaraku, menjadi orang Kristen tidak menjamin kau lahir baru. Maafkan saya, saudara. Pastikan manusia rohmu harus dikembalikan. Manusia rohmu harus dilahirkan kembali. Kenapa, saudara? Murid Yesus, sebelum Yesus memberikan kuasa dan otoritas dalam hidup mereka, they were nobody. Mereka adalah orang yang sama, saudara, yang saudara jumpai di atas kapal itu. Mereka adalah orang yang sama ketika angin, badai, taufan melanda. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? Yesus. Yesusnya tidur, saudara. Oh, Yesus tidur, kami ini hampir tenggelam. Does it sound familiar? Does it sound familiar? Berapa banyak seringkali dalam kehidupan ini kita mengatakan seperti ini, Yesus tuh tidur, Pak. Enggak tahu apa. Kita ini udah parah nih, parah kritis nih. Yesus tidur apa? Tapi murid yang sama, yang berteriak-teriak ketakutan di atas kapal itu, saudaraku, murid yang sama yang berkata, Yesus kamu di mana? Apakah kau tidur? Yesus. Murid yang sama, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka menerima kuasa, saudara baca di Kisah Para Rasul, Petrus yang sama. Dia berkata kepada orang yang lumpuh itu, emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkitlah berdiri, angkat tilammu dan berjalanlah. Halo, itu sebabnya sangat penting kau mengerti, who are you? Yang mana, saudara? Jangan separuh-separuh. Yang mana engkau? Engkau manusia roh atau manusia bumi? Karena tanpa kuasa itu, saudaraku, you are powerless. Saya akan membawa saudara masuk pada tahap berikutnya. Bahkan orang terkaya di dunia ini, saudaraku, yang pernah hidup di muka bumi ini, siapa namanya? Sampai dengan detik hari ini selalu diceritakan, bahkan di semua agama mengenal nama yang satu ini. Dengan berbagai macam nama sebutan, saudaraku. Masih ingatkah saudara tentang Raja Salomo? Tidak pernah ada satupun di muka bumi ini setelah dan sebelum raja ini yang sekaya Raja Salomo. Tapi seorang sekaya Raja Salomo, saudaraku, siapa dia? Siapa dia? Dia nobody. Sebelum dia berjumpa dengan satu pribadi, sebelum rohnya lahir kembali, he is nobody. Salomonya masih sama. Tapi ketika dia masih anak Daud, ketika belum ditabiskan, ketika dia belum diangkat, ketika dia belum jumpa dengan Tuhannya, he is nobody.
Bukan karena Salomo, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan karena Salomo, Israel diangkat dalam posisi yang tinggi di bawah kepemimpinan Daud. No, Salomo was nobody. Tapi sampai di satu titik, hari itu Salomo mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan. Dia berjumpa dengan the Almighty God. Everything changed. Salomo menyadari satu hal ini, buka saudara, Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sampai di situ saudaraku. Dalam bahasa aslinya, power. Kekuatan itu power. Tahukah saudara? Bahkan engkau bisa kaya. The origin of the power comes from Him. Everybody know it, yet they do not know it. Kenapa saya mengatakan demikian saudaraku? Mereka tahu itu Tuhan, tapi mereka tidak sungguh mengerti. Berapa banyak orang Kristen ketika berbicara tentang kekayaan, apa yang langsung saudara pikirkan? Aku bisa kaya karena kekuatanku, pastor. Kalau aku bisa kaya, ya jelaslah aku kerja keras kok. Berapa banyak saudara dengar kata-kata seperti itu keluar? Pastor, apakah gereja ini tidak menyuruh orang bekerja keras? Forget it. Kalau engkau tidak bekerja, janganlah engkau makan, kata firman Tuhan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Itu kata firman Tuhan, saudaraku. Tapi dengar baik-baik, sangat penting untuk saudara mengerti the origin of the power. The origin of the power of dominion. Kalau kau kaya hari ini, dengar baik. Perhatikan baik-baik hal ini. You have to know dari mana kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu berasal. Karena kalau kau berpikir kekuatan itu dari dirimu, kalau kau berpikir kekuatan itu dari kerja kerasmu, kalau kau berpikir kekuatan itu dari idemu yang brilian dan strategimu yang luar biasa, dengar baik. Maka prioritasmu adalah pada berkatnya. Oh enggak bisa enggak saudara? Karena kalau kau berpikir, baru kau kerja keras baru bisa sukses, ya engkau harus kerja keras. Yang lain boleh dikorbankan. Ke gereja enggak penting. Cari Tuhan enggak penting, yang penting kerja keras, engkau sukses. Tapi kalau kau menyadari saudaraku, the origin of power comes from Him, Dia prioritas. Yang mengerti katakan amin. Saudara bisa melihat bagaimana saya membawa saudara? Yang pertama saudara harus tahu siapa diri saudara terlebih dulu. Who are you? Karena siapa dirimu itu akan menentukan. Hanya orang yang dari atas yang bisa menerima kuasa. Tanpa kuasa kau gak bisa apa-apa. Tetapi setelah itu kau harus menyadari dari mana asal kuasa. Karena tanpa saudara menyadari dari mana asal kuasa, saudara salah kejar, Pak. Kalau saudara pikir kuasa itu dari dirimu, kekuatan itu dari dirimu, yang kau kejar, yang kau utamakan adalah kerja kerasmu. Yang kau kejar adalah mencari strategi-strategi yang baru. Yang kau kejar adalah yang dibanggakan. Tapi kalau kau tahu asalnya dari atas, Dia prioritas nomor 1, memastikan Dia jadi nomor 1. Satu orang ibu, saudaraku, mengalami hal yang sama di kota Solo. 7 tahun dia kerja, dibanting tulang, pagi, siang, sore, malam, saudaraku. Modalnya nggak banyak, mungkin hanya sekitar 200 juta, saudara. Tapi ini yang dia saksikan. Pastor, after 7 years, I almost go bankrupt. Saya hampir ada dalam keadaan bangkrut. Setelah itu saudaraku, dia diperkenalkan dengan Yesus. Dia diajak pergi ke gereja kita di kota Solo. By the way saudara, hari-hari ini yang membuat saya bersuka cita, saya berjumpa dengan banyak orang-orang. Setiap kali saya keluar khotbah saudara, ada orang yang datang kasih salam saya, dan beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan satu orang yang berkata seperti ini kepada saya, saudaraku. Dan kenapa saya menyaksikan? Karena it brings me such joy. Saya berjumpa dengan satu orang dan dia katakan, Pastor,
This is my first time. Saya datang ke gereja ini. Oh, oke. Itu sendiri sudah sukacita bagi saya, saudaraku. Tapi yang membuat saya lebih bersukacita, dia berkata, Pastor, I don't know Jesus before. Ini pertama kalinya. Di sini saya jumpa dengan Yesus. Saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Untuk pertama kalinya. Dan yang membuat saya terharu, dia berkata, ini pertama kalinya saya ngerasain yang namanya damai yang tidak pernah saya rasakan selama bertahun-tahun dalam hidup saya. Saya tidak mendengar tepuk tangan dari tempat ini. Brings me such joy, saudaraku. Saya bersuka cita. Dengar baik, saudara. Hanya ketika saudara tahu the origin, maka saudara tahu how to prioritize the origin. Saudara kalau mau buat perjanjian, saya tanya, Indra, kalau mau bikin perjanjian, harus ngikuti term conditionnya enggak? Ada ya, ada term conditionnya ya. Langsung berani ditandatangan atau dibaca dulu? Baca dulu, di sini ada lawyer atau pengacara atau apa notaris? Oh, ada tuh, ada. Nah, kebetulan tuh Pilo. Pilo saya tanya, kira-kira kalau baca agreement boleh nggak sih langsung ditandatanganin kertas kosong? Enggak ya? Di sini yang bisnismen siapa? Ada Jeffrey. Kalau ada MOU, kertasnya kosong, kasih meterai, berani tanda tangan nggak? Forget it, saudara. Setiap kita ada perjanjian, saudara itu harus ngerti term and condition-nya. Dengar baik, Tuhan yang kau sembah itu bukan Tuhan yang atas janji. Dia Tuhan yang mengikat perjanjian. Janji itu satu pihak. Perjanjian, dua pihak. You do your part, I'll do my part. Itu perjanjian. Masalahnya, perjanjian itu hanya sah kalau saudara ikut term and condition-nya. Betul ya Pak ya? Kalau enggak ikut term and condition-nya bisa dibatalkan enggak perjanjiannya Pak? Batal. Batal. Masalahnya yang saya jadi concern saudaraku. Lah anak Tuhan itu baca juga enggak. Ngerti juga enggak. Terus habis itu protes. Ini kenapa kok begini. Saya jawab sederhana, tuh Alkitab dibaca enggak Pak? Senggol kiri kanan, Alkitabnya dibaca enggak? Sudah berapa lama Alkitabnya jadi pajangan? Loh Tuhan itu Tuhan atas covenant loh saudaraku. Covenant itu dua belah pihak loh. Satu kali saudaraku ada sebuah cerita yang membuat saya tertawa, saya rasa ada banyak dari antara saudara pernah dengar kisah ini. Satu orang bapak, dia ikut pergi kapal pesiar itu apa sih saudara namanya? Cruise ship lah saudara, whatever itu. Dia ikut pergi kapal pesiar. Dia ikut, dia naik saudara. Tapi sesampainya dia ada di atas saudaraku, ini bapak ini kasihan sekali. Dia lihat orang di kanan kirinya makan di restoran. Dia hanya bisa pegangin perutnya saudaraku. Sesekali terdengar suara krrrr. Tapi dia lihat. Akhirnya karena gak kuat dia kembali ke kamar. Dia hanya bisa tidur di kamar saudaraku. Besok lagi dia bangun, dia kelaparan. Sampai hari di mana hampir berakhir perjalanan kapal itu saudaraku. Ada salah satu dari petugas di kapal itu mendekati bapak ini dan berkata, Pak, bapak itu kenapa sih? Kok kayaknya menderita sekali? Bapak kenapa? Bapak ini katakan, anak muda saya lapar. Sejak dari pertama saya menjejakkan kaki saya di kapal ini, saya belum makan. Loh kenapa? Saya sudah mengambil semua uang saya, menghabiskan semua uang saya untuk membeli tiket naik ke kapal ini. Setelah itu saya udah gak punya uang lagi. Jadi saya gak bisa beli makan. Saya naik ke kapal ini tanpa membawa sepeser pun uang. Bapak ini bingung saudara.
Petugas ini bingung. Loh, Pak, Bapak itu enggak tahu. Dia lihat saudaraku yang lain makan es krim, dia hanya bisa, dia lihat yang makan puding, habis 1 ambil 2, habis 2 ambil 3, habis 3 ambil sepiring saudaraku. Dia hanya bisa lihat, dia lihat yang lain ambil daging babi, daging sapi, daging ayam. Semua segala-gala macam daging diambil, nasi segunung-gunung. Dia hanya bisa ngeceh saudaraku, Petugas ini bingung Pak, Bapak itu tahu enggak bersamaan dengan tiket yang Bapak beli, Bapak itu gratis makan apa saja yang disediakan di restoran itu. Coba lihat kiri kanan. Jangan kayak Bapak tadi ya Bu. Yang jadi masalah, perjalanannya sudah hampir selesai. Senggol kiri kanan lagi, baca tuh Alkitabnya, boro-boro. Jangan nanti saudara sudah hampir selesai di penghujung waktu saudara di muka bumi ini. Saudara baru menyadari, ya ampun ternyata itu milikku ya. Aku berhak ya, sudah dikasih gratis ya. Bersamaan dengan kematian Yesus di kayu salib, keselamatan milik saudara, kesembuhan milik saudara, keberhasilan milik saudara. Do you know it? Apakah saudara tahu itu? It belongs to you. Tapi kalau saudara enggak baca, kita itu kalau sudah terikat perjanjian sama Tuhan Bu, harus ikut term dan kondisinya Tuhan, enggak bisa sesuka hati kita. Lah tahu enggak term kondisinya apa? Persyaratannya apa? Kalau saudara mau mengikat perjanjian keuangan, tahu enggak term kondisinya apa? Loh enggak bisa sesuka-sukanya. Alkitab jelas mengatakan saudaraku, yang pertama persepuluhanmu, kau kerjakan enggak? Ibu ini saudaraku di kota Solo 7 tahun. Dia tidak mengenal Tuhan, 7 tahun. Pertama kalinya dia datang ke gereja, pas datang ke gereja, khotbah gereja kita keren, memberi persepuluhan saudaraku. Saudara bayangin ini jiwa baru datang langsung disuruh kasih persepuluhan. Ada begitu banyak anak Tuhan saudara, kadang saya tadi ngobrol sama beberapa pelan Tuhan dan cerita-cerita saudaraku, dan saya katakan, why is it? Saya nggak habis pikir saudaraku. Kenapa ada begitu banyak anak Tuhan? Ketika berbicara mendengar kata persepuluhan, tiba-tiba sensitivitasnya naik, alarmnya saudaraku. Hai, sesederhana itu term and conditionnya Tuhan. You follow or you don't follow. That's your choice. Yang saya salut dengan ibu ini saudaraku, 7 tahun saudara. Oh saya sampai takjub saudara. Datang kok ya pas. Kadang saya kalau jadi pendeta dengar cerita begitu saudaraku, deg-degan juga saudara. Ini keluar apa enggak ya dari gereja ya saudaraku. Tapi tahukah saudara, ibu ini ajaib saudara, saya amazed. Ketika dia mendengar tentang persepuluhan, dia berkata seumur hidup saya enggak pernah melakukan yang namanya persepuluhan. Itu pertama kalinya dia belajar memberi persepuluhan saudaraku. Bukan hanya itu, saudara masih ingat kan khotbah bulan Februari, habis persepuluhan besoknya bicara janji iman saudaraku. Betul? Saya tuh sampai ketawa saudara, wah ini bertahan gak nih ibu ya, saya pikir saudaraku. Tapi ajaibnya ditantang janji iman, ibu ini dia bisa merasakan Roh Kudus gerakkan dia, Pak kasih janji iman Pak. Saya sampai geleng-geleng ketika baca ceritanya, saudara tahu apa yang terjadi? 1 minggu setelah itu, dimulai dari 1 minggu setelah dia melakukan persepuluhan, dia membayarkan janji iman. Ini terjadi nyata di kota Solo saudaraku. Tiba-tiba Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan lamanya dia, pelanggan-pelanggan besarnya, dan ini kesaksiannya. Apa yang dia sudah hilang selama 7 tahun, saudaraku. 7 tahun kerja keras gak berhasil, saudara. 7 tahunnya ini dikembalikan Tuhan dalam waktu 1 bulan. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor, gimana caranya itu bisa terjadi? I don't know. Saya gak tahu. Itu bukan urusan kita. Bagian saudara dan saya, jalankan aja itu term kondisinya. Saudara nggak perlu lihat yang lain. Selama saudara menjalankan term and condition, hasil itu pasti. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mengikuti term and condition, Tuhan tuh nggak bisa tidak saudara. Semua yang sudah tertulis di dalam perjanjian itu harus jadi milik saudara.
itu harus jadi milik saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata langit dan bumi boleh lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Artinya Tuhanmu bahkan tidak bisa mengingkari perkataannya sendiri. Itu sebabnya Maleakhi 3 mengatakan, ujilah aku, kata firman Tuhan. Tidakkah aku membuka tingkap-tingkap langit? Buktikan saudaraku, buktikan. Ada term, ada conditionnya saudaraku. Artinya kalau ada term and condition, ini yang memberikan semuanya itu dia punya tujuan. Betul? Saya tanya di sini sekali lagi Pilo. Biasanya orang kalau ikat perjanjian ada tujuannya enggak? Pernah enggak orang ikat perjanjian iseng-iseng doang, enggak ada tujuan, cuman pengen aja ikat perjanjian gitu. Ya ada ya, sudah pikir gini kali saudaraku. Benar? Orang itu kalau ngikat perjanjian pasti ada tujuannya. Kita lihat tujuan Bapak kita itu apa? Coba lihat. Saya akan bawa saudara satu persatu, saya masuk pada poin saya yang kedua. Apa tujuan pengurapan itu diberikan dalam hidup saudara? 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Buka saudaraku, cepat. Baca yuk sama-sama. Multimedia sudah dikeluarkan yang fullnya, bukan yang ini. Yang satunya lagi yang full. Yes, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Berhenti sampai di sini. Saudara itu umat pilihan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau saudara ada hari ini, saudara ada, engkau dipilih. Pastor, saya di sini gara-gara mau nyenengin istri, terserah. Pastor, saya di sini cuman biar suami saya nggak marah-marah, terserah. Saya di sini cuman demi ikut anak saya aja, nemenin anak saya aja, terserah. Selama kau ada di sini dengar baik, saya harus mengatakan ini kepada saudara. Saudara yang datang pertama kali bahkan hari ini, saya harus mengatakan ini kepada saudara. Engkau umat pilihan Allah. Yes, keberadaanmu di tempat ini karena ada rencana Tuhan definitely dalam kehidupan saudara. Bukan satu kebetulan engkau ada di tempat ini, tetapi by plan. Dia membawa saudara ke tempat ini. Yang kedua kita baca saudaraku, imamat yang rajani. Ini hanya pernah terjadi sekali di perjanjian lama saudaraku. Raja Daud. Enggak pernah ada di perjanjian lama itu fungsi raja dengan fungsi imam itu dipisahkan. Priestly tapi kinghood itu hanya terjadi satu kali saja saudaraku. Itu kasusnya Daud. Yang dimaksud bagaimana? Saudara di tempat ini, dengar baik, kau dipanggil jadi raja. Kok wajahnya tiba-tiba jadi kayak, loh saudara itu dipanggil jadi raja loh saudara. Raja itu memerintah masalah. Raja itu kalau hadapan sama masalah, dia nggak tunduk sama masalah. Raja ketika berhadapan dengan masalah, dia perintahkan masalah saudaraku. Itu fungsimu. Engkau dipanggil menjadi seperti itu. Tetapi ada panggilan priestly, imamat saudaraku. Imamat itu yang dimaksudkan gimana? Kita lanjutkan berikutnya. Bangsa yang kudus. Tuhan itu memanggil saudara untuk dipisahkan dari dunia ini. Itu sebabnya engkau berbeda. Engkau nggak boleh sama dengan dunia. Engkau harus menjadi kudus. Untuk itu engkau dipanggil. Dikuduskan. Hidup kudus. Hari ini dengar baik. Ini term kondisinya sedang dibaca saudaraku. Saudara dipanggil itu memang untuk hidup kudus. Enggak boleh lagi ikut-ikutan dengan dunia. Kenapa? Dijadikan kepunyaannya Tuhan sendiri. Itu sebabnya berapa banyak dari saudara pernah bertanya-tanya seperti ini, kok dalam hidup saya beda ya pastor? Orang lain ngalami begini kok saya kok rasanya yang bekerja dalam hidup saya itu kok hukum yang berbeda. Oh yes, memang saudaraku. Ketika saudara sudah lahir baru, saudara masuk di dalam perjanjian covenant dengan Tuhan, hukum yang berlaku itu berbeda. Totally change, totally switch. Semuanya itu Tuhan lakukan untuk apa? Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Dari mana? Gelap. Masuk kepada terangnya yang ajaib. Apa yang dimaksud di sini saudaraku? Perhatikan baik-baik, saya masuk pada poin saya. Berapa banyak dari saudara, saya ingin bertanya saudara. Berapa banyak dari saudara yang rindu, mujizat itu bukan terjadi hanya sekali dalam hidupmu. Tapi terjadi lagi. Terjadi lagi. Terjadi lagi. Terjadi terus. Yang mau itu terjadi boleh saya lihat tangan terangkat?
Oh, saya melihat semua tangan terangkat. Oke, berarti saudara nggak mau mujizat cuma terjadi sekali? Nggak mau? Hah? Beneran? Udah terjadi sekali tuh cukup nggak? Nggak cukup? Maunya berapa kali? 70 kali 7 kali 7. Jawabannya rohani saudaraku. Kalau saudara mau itu terjadi, lihat ayat ini, perhatikan baik-baik. Untuk memberitakan, coba lihat sekali lagi baca saudaraku. Sama-sama yuk, sama-sama yuk. Sama-sama, tujuannya, purpose-nya yang memberi kuasa kepada saudara itu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari, perhatikan ke depan. Ini artinya apa saudara? Ini artinya apa? Saudara itu punya tujuan di muka bumi jadi display. Oke? Tujuanmu display. Yang didisplay apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dari Tuhan. Artinya kalau Tuhan udah kasih mandat, Tuhan kita tuh nggak ngasih mandat terus nggak dikasih modal saudaraku. Halo? Kalau tujuannya saudara display, jadi display kebesarannya Tuhan, ya udah pasti itu saudaraku, kebesarannya akan disuplai terus dalam hidupmu kan? Saudara kan nggak mungkin mendisplay sesuatu yang produknya saudara nggak berikan kan? Kalau produknya habis ya nggak ada yang didisplay. Kalau mujizatnya sekali ya sekali display. Tapi kalau lagi, mujizat lagi, ada masalah. Bukan nggak ada masalah, ada masalah. Tapi mujizat lagi, masalah lagi, mujizat lagi. Ketemu masalah lagi, mujizat. Selama kau komitmen dengan purpose-nya yang empunya kuasa, engkau jadi display. Enak kan saudara? Enak gak sih? Orang Kristen tuh enak loh saudaraku. Saudara jadi display. Display apa? Kebesarannya Tuhan. Karena saudara display kebesarannya Tuhan, ya dia harus stok kebesarannya dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras di tempat ini. Yang mengertinya sungguhan tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Oh bagian ini saya paling suka saudaraku. Bagian ini saya paling suka. Kenapa saudaraku? Kenapa saudaraku? Sebenarnya kalau kita mau lihat mujizat itu apa sih Bu? What is miracle? Kenapa kok kita butuh mujizat? Mujizat itu apa sih? Ada yang bisa sampaikan apa mujizat? Apa? Hah? Apa saudaraku? Masa nggak berani sih? Ini nggak ada wrong and nggak ada salah benar saudaraku. Mujizat itu sesederhana ini kan sudah. Mujizat itu apa sih? Yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Yang mustahil jadi mungkin. Betul kan Pak? Itu mujizat. Saya tanya, dalam hidup ini siapa di sini yang nggak butuh mujizat? Kalau ada saya doakan saudaraku. Semua kita butuh mujizat. Ada situasi dalam kehidupan kita di mana kita membutuhkan yang tadinya nggak bisa diubah jadi bisa. Ada kondisi di dalam kehidupan kita, deadlock. Kita butuh yang namanya tadinya pintu tertutup jadi pintu terbuka. That is miracle. Tapi yang empunya miracle saudaraku, samalah. Saudara dagang saya tanya, kalau saudara dagang buat perjanjian, kepengen enggak itu barang dagangan orangnya yang punya barang, itu maunya barangnya disimpan atau dipromosikan? Sama, Tuhanmu sama. Dia itu pada bisnis saudaraku, yang dia inginkan, dia itu punya bisnis, nama bisnisnya memindahkan dari gelap pada terang. Itu bisnisnya Tuhan. Itu yang dia kerjakan di muka bumi ini. Siapa sih yang dari gelap itu saudaraku? Dari gelap itu berbicara banyak. Dari gelap itu bicara orang yang tadinya belum menerima keselamatan. Hidupnya masih terus dalam kegelapan. Butuh keselamatan. Tapi dari gelap itu bicara siapa? Ada begitu banyak orang Kristen. Terus sudah terima Yesus. Tapi mengalami undur dalam hidupnya. Sehingga sekarang ada dalam kegelapan. Itu. Butuh dipindahkan masuk mari terang lagi saudaraku.
Ada orang saudaraku yang hidup terus pada ketakutan. Yang ada hanya ketakutan terus. Yang ada hanya teror terus. Yang ada hanya intimidasi terus. Yang ada setiap saat saudaraku tertekan terus. Butuh dipindahkan. Itu bisnis bapakmu saudaraku. Dan saudara lihat. Apa sih yang saudara dapat kalau saudara menjalankan bisnis bapak saudara ini? Kita buka ya. Kita buka. Markus 10. Ayat 29 sampai 30. Maafkan saya kalau saya pakai terminologi seperti ini ya saudaraku ya. Ini adalah cara saya untuk saudara bisa memahami. Bukan Tuhan itu bisnis seperti apa, no. Ini adalah cara saudara bisa memahami ini loh yang dimaksud firman Tuhan. Markus 10 ayat 29-30. Boleh baca sama-sama? Jawab Yesus apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya 30 bersama dengan suara keras, orang itu sekarang. Kapan saudara? Besok-besok. Kapan? Kalau sudah meninggal. Kapan? Sekarang. Pada masa ini juga ditekankan loh saudaraku. Bukan cuma sekarang. Pada masa ini juga. Tuhan itu kalau nulis kan ajaib tuh. Bukan cuma sekarang, pakai ditekenin lagi. Pada masa ini juga, dengar baik apa? Akan menerima, saya nggak dengar saudaraku. Akan menerima, saya nggak dengar saudara. Akan menerima, jadi atas hidup saudara dalam nama Yesus. Kita lanjutkan ya. 100 kali lipat apa? Rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ini kapan maksudnya? Nanti kalau udah pulang kampung Pak. Kan asik kan saudaraku? Saudara kalau bilang meninggal gitu kan kayaknya berat ya. Pulang kampung. Enak kan saudaraku? Kalau sudah pulang kampung, ia akan menerima apa? Hidup yang kekal. Saya berdoa ini jadi atas hidupmu. Jadi atas hidupmu. Masalahnya senang baca yang awal, senang baca yang akhir, tengahnya paling enak dilewatkan saudaraku. Nah, coba dilihat. Coba dilihat, tengahnya tadi apa saudara? Tengahnya apa tadi saudara? Sekalipun disertai berbagai. Halo orang Kristen. Orang Kristen dengar baik orang Kristen. Yang merasa dirinya orang Kristen. Bolehkah saya mengatakan ini? Maaf saudaraku. Orang Kristen itu final calling-nya. Saya ulang ya saudaraku. Panggilan utamanya, panggilan dalam dirinya. Enggak ada di kamus orang Kristen panggilan untuk jadi orang kaya. Saya ulang ya. Orang Kristen itu enggak ada kamusnya saudara dipanggil untuk sukses. Yang saya tahu, jadi kaya, sukses dan berhasil, maaf Pak, efek samping. Sorry saudaraku. Jadi, kalau yang saudara kejar menjadi orang kaya, saudara turun level. Oh, ayatnya mana Pastor? Jelas. Itu sebabnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, bonus. Kan cuma tambah-tambahan sudah. Perkara tambah-tambahnya saudara jadi konglomeratnya Indonesia, kenapa enggak? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Perkara tambah-tambahannya saudara jadi yang terbaik di bidang saudara, mengapa enggak? Tapi itu enggak pernah jadi tujuan utamamu. Tujuan kita, kalau saudara ditanya bisnismu apa? Bisnis memindahkan gelap ke terang. Oh itu bisnis kita saudaraku. Perkara dalam menjalankan bisnis itu, oh bonusnya banyak. Kata Alkitab, 100 kali lipat. Nanti pulang kampung, mahkota keselamatan. Loh banyak bisnisnya saudaraku. Banyak bonusnya. Tapi orang Kristen bukan mengejar uang. Enggak.
Money is not your final destination. Bukan. Maaf saudaraku, saya harus mengatakan sekali lagi kepada saudara, terlalu rendah kau menurunkan standarmu kalau kau jadikan kekayaan itu tujuan akhir. Karena di Alkitab yang saya tahu itu efek samping, itu bonus tambahan. Jadi setiap dari kita di tempat ini, bisnis kita dipanggil untuk apa saudara? Jadi displaynya kebesaran Tuhan. Asik kan? Asik. Kenapa enggak asik? Kalau jadi display itu di stok terus kok saudaraku. Loh yang dari mana yang mengerjakan? Nah yang punya dagangan saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Maafkan sekali lagi bahasa saya ya saudaraku ya. Saya menggunakan semua bahasa ini just for you to understand. Karena dia akan mensuplai segala kebesarannya, dia akan mensuplai segala mujizatnya selama diri saudara terbukti bisa dipakai menjalankan tujuannya. Oh saya kasih tambahan lagi saudaraku. Tadi kan yang kita baca tadi perjanjian baru kan, saudara berkata pastor nggak sah dong kalau hanya perjanjian baru, baca yang perjanjian lama saudara. Kita lihat Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Ayat 6-nya aja deh, dari sini udah kelihatan. 1, 2, 3. Aku ini, oh belum keluar. Multimedia. Oke, yuk sama-sama 2, 3. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk apa? Jelas kan saudaraku? Jadi saudara ini dipanggil, jadi displaynya Tuhan, supaya yang tadinya masih gelap, itu jadi pindah ke terang. Saudara nggak bisa bilang sama Tuhan, itu bukan tanggung jawabku. Nggak ada ceritanya, itu tanggung jawabmu. Untuk itu kau dipanggil. Kalau yang itu saja kau nggak kerjakan, artinya engkau gagal menjalankan tanggung jawabmu. Yang mengerti katakan amin. Because you are called. Alkitab tidak mengatakan loh saudara, Alkitab tidak mengatakan engkau dipanggil dengan maksud untuk diselamatkan loh. Tapi maksud penyelamatan. Saudara yang belajar berbahasa Indonesia, saudara mengerti artinya. Diselamatkan itu kita. Posisi pasif. Diselamatkan, orang saya diselamatkan ya sudah, titik. Kalau memang itu tujuannya, saudara dipanggil hanya selamat, titik. Ini bunyinya lain saudara. Tapi penyelamatan itu saudara aktif mengerjakan. Artinya enggak cukup diselamatkan Pak, Bu. Artinya diselamatkan untuk menyelamatkan. Diberkati untuk memberkati. Dibuat berhasil untuk membuat orang lain berhasil. Ditolong untuk menolong. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Do not be ignorant. Do not be ignorant. Saya kadang sedih saudaraku, jujur saya sedih. Kenapa saya sedih saudara? Alkitab berkata seperti ini saudaraku. Kalau yang seharusnya terang itu gelap, maka gelaplah seluruh dunia ini. So sad ya. Engkau ini terang saudaraku. Tapi kalau yang namanya terang masih terus meributi kehidupannya sendiri. Berputar-putar dengan masalahnya sendiri. Gak ada bedanya. Orang di luar dunia merasa gak ada pengharapan, anak Tuhan sama-sama gak ada pengharapan. Alkitab mencatat saudara betapa gelapnya kegelapan dunia itu. Itu sebabnya Alkitab berkata saudaraku, yang berasal dari atas, di atas segala-galanya. Kenapa dicatat dia berbahasa dengan bahasa atas? Dia bukan berbahasa-bahasa bumi, dia tidak milik bumi. Wake up, bangun, bangkit orang Kristen. Saudara harus sadar itu tanggung jawabmu, itu tugasmu. Untuk itu engkau dipanggil. Do not forget. Karena terang itu bukan untuk disembunyikan, gak ada. Saudara taruh terang itu di bawah gantang kata firman Tuhan. Disembunyikan di bawah, gak ada. Terang itu harus tampak di atas. Supaya apa? Yang dalam kegelapan mencari terangmu. Display saudaraku, sekali lagi display. Saudara ini displaynya Tuhan.
So be one. Pastor, kalau seperti itu apa yang saya harus lakukan? Yang pertama, dedicate yourself. Dedikasi. Dedikasi. Dedikasi itu apa? Saya bacakan ya, sudah. Ini bahasanya berat, sudah. Sudah tahu, khotbah hari ini itu 10 lembar loh, saudaraku. Gereja kita tuh luar biasa. Kalau saya belajar seperti ini ya, sudah. Saya belajarnya 10 lembar, saudaraku. Oke, yang pertama dedikasi. Dedikasi itu bahasa kamusnya apa? Kita lihat yuk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu dedikasi? Dedikasi adalah pengabdian. Pengorbanan tenaga, pikiran, uang, waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Itu dedikasi. Pastor, berat banget. Ya, saya ngerti sudah berat. Saya bikin sederhana aja. Bedanya dedikasi sama orang yang nggak dedikasi itu kayak apa, saudaraku? Kayak gini. Ada di sini yang hobi basket? Ada, hobi basket. Ada lagi? Nggak ada? Serius? Zaman sekarang nggak suka basket? Nggak suka? Jangan-jangan hobi makan, saudaraku. Hobinya apa? Hobi badminton aja lah. Ada hobi badminton? Nggak ada juga. Beneran? Zaman sekarang hobinya apa emangnya? Hah? Catur? Ya catur boleh lah, catur boleh. Apa lagi? Ya game boleh lah. Oke, hobi apa lagi? Futsal? Sepak bola? Orang zaman sekarang nggak suka olahraga ya? Saya tanya nih saudara, orang yang hobi, itu kalau lagi badan capek, kalau nggak mood, main nggak? Enggak lah, namanya juga hobi doang. Hobi itu artinya apa sih saudara? Lagi seneng, saudara main. Nggak seneng, tidur. Tapi saya tanya, kalau itu atlet basketball, atlet badminton, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Lagi nggak mood nih, mau tidur, nggak mau main. Oh dicekik saudaraku. Saudara mengerti maksud saya? Ini dedikasi saudaraku. Dedikasi itu bukan main-main. Dedikasi itu bukan mood, nggak mood, suka, nggak suka. Dedikasi itu saudara dengan segala kekuatan yang saudara punyai, menggunakan semua sumber daya yang ada dalam diri saudara untuk memastikan harus sukses. Harus tercapai. Harus berhasil, itu dedikasi. Jadi dengar baik saudaraku. Pertanyaan saya masih sama sederhana. Kalau yang ingin saudara lihat dalam hidupku, bukan hanya 1 kali mujizat, bukan hanya 2 kali mujizat, bukan hanya 3 kali mujizat. Sampai orang lihat saudara, orang geleng-geleng kepala dan berkata, aku mau hidup kayak kamu. Kok rasanya hidup itu enak ya? Mau jatuh, udah hampir di pinggir jurang, Tuhan tolong. Kan enak sudah, ya kan? Udah mau rasanya, udah teriak, Tuhan tolong. Ada aja pokoknya mujizatnya, ada aja favornya. Yang lain ketemu yang A, B, C, D, E ditolak, jatuh di saudara diterima, kan gitu. Nyenengin kan? Yang lain semuanya no, nggak bisa, pintu tertutup. Sampai di saudara, bukan cuma pintu terbuka aja pakai dipersilahkan masuk. Saudara. Yang mengerti katakan amin. Tapi untuk saudara melihat semua ini terjadi dalam hidupmu, dedicate yourself. Dedicate to the cause. Ingat baik-baik saudaraku, kalau engkau bekerja tujuanmu bukan jadi kaya. Ini sesuatu yang sangat, makanya dari awal saudaraku saya mengajak saudara untuk melihat. You have to see the origin. Kalau saudara tidak bisa melihat originnya, saudara akan terus berpikir, aku sukses ya karena kerja kerasku. Aku bisa karena aku memang pintar. Then your priority will change. Selama saudara bisa melihat the origin, ada di atas sana. Dia punya tujuan. Hanya ketika saudara dedicate yourself pada tujuannya. Lihat saudara lihat, saudara bahkan nggak perlu minta. Saudara nggak perlu minta. Itu semua sumber daya disuplai saudara. Loh benar. Saya tanya bisnismen di tempat ini. Boleh lambaikan tangan? Ya tadilah Jeffrey yang deket di sini saudara. Jeff kalau kira-kira Jeffrey punya apalah kayak reseller. Resellernya ini menghasilkan banyak. Kamu supply terus nggak? Kamu dukung terus nggak?
Bahkan bila perlu kamu dorong, kamu kasih fasilitas lebih supaya dia lebih sukses lagi enggak? Pasti. Itu hatinya Tuhan, saudara. Melihat anak-anaknya yang dedicated kepada cause dengan yang tidak, dia beda. Kalau yang dedicated, saudara nggak usah minta. Pernah nggak saudara ngalami dalam hidup saudara? Belum ngomong, cuman batin. Apa sih batin, saudara? Apa jawabannya keluar? What is batin, saudara? Saudara tuh cuma mikir aja, baru selintas mikir. Saudara nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba itu sudah diberikan kepada saudara. Pernah ngalami nggak seperti itu? Itu Tuhanmu. Itu sebabnya dikatakan apa yang tidak pernah kau pikirkan, tidak timbul dalam hati, tidak muncul dalam pemikiran itu, Tuhan berikan lebih dari yang sanggup engkau pikirkan. Selama dia menjumpai dalam hidup saudara, saudara itu committed terhadap kosnya Tuhan, mati-matian. Oh, dia mati-matian saudara terhadap saudara. Bila perlu ada yang mau menyentuh saudara aja, dia akan pastikan tidak ada yang bisa mencelakakan saudara. Enggak mungkin saudara. Saya tanya, Jeffrey, kalau kira-kira jenis yang seperti ini, reseller yang seperti ini, kamu protect enggak dia? Kamu calling-calling enggak? Kamu pastiin enggak? Kamu bangun hubungan lebih enggak? Pasti. Tuhan juga sama, saudaraku. Orang yang komit dengan yang tidak dedicate, beda. Jadi yang pertama pastikan, jangan cuma cari Tuhan itu satu kali mujizat, jangan. Salah besar. Banyak orang Kristen datang ke gereja cari satu kali mujizat. Ya sudah, saudara hanya terima sekali, habis itu bye-bye. Sudah diberkati, lupa Tuhan lagi. Kan? Itu kan konyol sekali kan saudaraku. Dari mana sih asalnya berkat itu? Halo? Saya kadang kalau melihat orang Kristen yang seperti ini, bagi saya sangat konyol saudaraku. So foolish, maafkan saya saudaraku. Benar, saya ngerasa sangat konyol. Kenapa? Saudara cuma maunya satu kali mujizat, ya sudah. Tapi kalau yang saudara mau display, supply sepanjang hidup, nggak bisa caranya begitu saudaraku. Saudara harus terikat komitmen, saudara harus terikat covenant, perjanjian harus dibuat. Dan bicara perjanjian, ikuti term kondisinya dia. Nggak bisa seenak hatinya saudara, aku maunya gini kok. Aku nggak suka yang begitu kok. Nggak bisa saudaraku, nggak bisa. Dia yang punya hak, kita ikutin kondisinya dia. Tapi perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan sekali kau mengikuti, kau dedicate yourself. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Apakah aku tidak akan membuka tingkap langit atas hidupmu? Mencurahkan sampai berkelimpahan dalam kehidupanmu. Ujilah aku, bahkan kau tidak perlu meminta. Itu sudah bagian dari paket perjanjian yang saudara tanda tangani. Dan yang kedua saudara, saya akan tutup dengan ini, pemain musik boleh maju ke depan. Yang kedua, berani saudara, berani. Kadang orang itu berpikir ya saudaraku, apa sih saudara? Orang berani itu di dalam pikiran saudara itu seperti apa saudara? Kalau saya bilang orang berani, bolehkah saya mengatakan ini? Orang berani tidak sama dengan orang yang tidak punya ketakutan. Boleh ya? Orang berani hanya orang yang bisa mengalahkan ketakutannya. Yang mengerti katakan amin. Menginjil itu enggak sesusah yang saudara pikirkan loh. Pastor, tapi kan nanti kalau ditolak, aduh nanti kalau begini gimana pastor? Aduh kalau nanti saya dipermalukan gimana pastor? Boro-boro saudaraku enggak usah jauh-jauh. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, saya punya pengalaman yang cukup unik. Saya duduk bareng saudara. Dengan beberapa tim Kids Impact, saudaraku, dan kita sedang membahas, karena sekarang ini temanya di Kids Impact, menjadi Kids Impact yang menginjil. Nah ngomong-ngomong, saudara jangan kalah, anak-anak kecil-kecil itu, saudaraku, di Kids Impact mereka itu membawa teman loh. Mereka itu memenangkan jiwa loh. Tapi bedanya, ketika mereka bawa teman, mereka suka cita kakak, saya bawa teman. Hadiahnya mana? Kita kasih stiker, kita kasih apalah, saudara. Ya saudara tahulah Kids Impact. Coba senggol kiri kanan, kita kan bukan Kids Impact. Amin, amin saudaraku, amin. Tapi mereka itu bersuka cita lagi ngobrol tentang membawa jiwa ini saudaraku. Kakak-kakak ini, aduh pastor kayaknya kita tuh baru menyadari ya, kok menginjil tuh terasa berat ya. Kayak sudah karatan saudaraku mesinnya, udah lama gak pernah dipakai, harus dikasih oli lagi saudaraku.
Terus punya ngobrol, saudaraku, akhirnya minggu depan berikutnya saya katakan minggu depan datang dengan ide-ide, saudara. Ketika sampai di titik itu, saudaraku, ternyata mereka baru menyadari, ternyata menginjil tidak sesusah yang dipikirkan. Ada satu kakak, saudaraku, yang dia lakukan tuh gak susah-susah, saudara. Dia tuh cuman apa sih, saudara? Setiap pergi ke tempat kerja, dia itu bawa materi, dia kakak guru jadi dia ngajar di Kids Impact, saudara. Dia bawa materi yang mau diajarkan di Kids Impact. Setelah itu di Kids Impact, saudara tahu ada prakarya kan? Apa sih prakarya? Apa sih, bikin alat peraga kan, saudaraku di Kids Impact tuh sukanya begitu. Nah, dia bawa itu semua ke tempat kerja. Jam istirahat siang, pada makan, saudaraku, kan ngobrol-ngobrol tuh. Dia sambil ngobrol, dia sambil gunting-gunting, dia sambil ngomong, di gereja aku tuh kemarin ya, aku tuh dikasih ini tema ya materinya. Karena kebetulan dia di sekolah, saudara, dia kerja di sebuah sekolah. Jadi sesama guru kan. Temanya itu kita tuh disuruh ngajarin ke anak-anak tentang pengurapan. Terus ngomong apa ya? Anak-anak kok tentang pengurapan? Dia gak peduli itu mau temennya ngerti pengurapan apa enggak, dia gak peduli, saudaraku. Dia suka cerita aja, dia nyerocos terus aja. Kadang-kadang dia cerita, ini ngajarin anak-anak ya kasih perpuluhan, itu gimana sih? Ngasih penjelasan ke anak, ini kan tentang tema anak dengan tema kita itu sama, saudaraku. Hanya harus dibahasakan dengan bahasa mereka. Nah, ini guru tuh cuma sukanya begitu aja, saudaraku. Tahukah saudara yang namanya menginjil, itu gak sesusah yang saudara pikirkan, cukup saudara jadi display. Orang itu, saudaraku, gak akan beli tas kepada saudara kalau dia gak tahu saudara jualan tas. Yang mengerti, katakan amin. Kalau saudara tidak mengatakan who you are, aku ini orang Kristen loh. Aku ini bergereja di keluarga Allah. Aku pelayan Kids Impact. Aku pelayan worship, praise and worship. Orang tuh gak ngerti. Next time dia butuh cari Tuhan, dia gak tahu kalau harus cari kepada saudara. Jadi yang pertama harus saudara lakukan itu sederhana. Let the people surround you know who you are. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Itu saja. Jadi display. Cerita terus saja. Tuhan keren loh, Tuhan keren loh. Saudara itu kalau jual barang gimana sih, saudara? Gimana sih? Kan gak mungkin kan ini barang gak bisa dipercaya. Jangan beli barang ini. Mau dipecat, saudaraku. Gak ada kan? Saudara akan menceritakan semua hal baik tentang barang itu kan? Sama. Gak susah-susah. Menginjil juga sama. Kakak guru ini cuman ceritanya sederhana, saudaraku. Wah, di gereja kemarin ya ada anak-anak tuh ya sampai datengin ke aku. Dia bilang, kakak pokoknya aku harus pastiin mama itu datang karena di Kids Impact aku menemukan keluarga. Dia cerita, saudaraku, seperti itu. Aku mendengar anak itu cerita begitu, aku meleleh, katanya, saudara. Itu cuma ngomong begitu aja, saudaraku. Tapi dari apa yang dia lakukan, tahukah saudara, teman satu pekerjaannya dia berkata, kayaknya Kids Impact di gerejamu seru ya. Anakku biar ikut dong sama kamu ke Kids Impact di gerejamu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Dan ngomong-ngomong, saudaraku, ada satu kakak guru lagi yang menceritakan sesuatu yang membuat saya geleng-geleng kepala, saudara. Dia tuh cerita, Pastor, zaman sekarang tuh sosial media itu keren sekali loh. Saya tuh sampai kaget. Kenapa? Karena dia cerita, saudaraku, di sosial media. Dia tuh cuman posting doang aja. Dia pokoknya ya kesehariannya lah dia posting, saudaraku. Kalau dia baru apa dia posting. Seperti itu aja, gak susah-susah. Dia gak posting yang aneh-aneh yang sampai gimana. Dia cuman posting kesehariannya. Dari situ tahukah saudara, zaman sekarang tuh saya menemukan takjub loh, saudara. Saking keponya, saudaraku. Orang zaman sekarang tuh kepo. Kan? Saking keponya, saudara, ini temennya, dia tuh cuma posting-posting gitu doang. Itu temennya bisa tahu. Dia katakan kepada kakak ini, setiap hari Minggu aku tuh tahu loh kamu di mana. Nah ini kan bingung, saudara, maksudnya gimana? Aku tahu kalau mau cari kamu di hari Minggu di mana. Di mana emangnya? Central Park katanya. Loh, dia tuh ngerti loh, saudaraku. Dia ngerti gereja kita ada di Neo Soho, lantai 11. Dia ngerti. Loh saya tuh sampai, oh gitu ya? Oh gitu. Terus dia cerita, satu kali Bu Nita, saya itu posting Natalnya Kids Impact. Nah Natal Kids Impact kalau saudara yang orang tua di mana Natal Kids Impact kemarin? Di sini kan? Di sini kan, diposting sama dia. Natal Kids Impact seru kan? Dia kaget saudaraku, dia dapat DM. Kamu ngomong-ngomong pindah gereja ya? Loh, kok pindah gereja? Maksudnya gimana?
Dia bingung loh kok dibilang pindah gereja maksudnya apa? Ternyata saudaraku biasanya dia posting kan dikit simpek. Dia pikir gerejanya si pelayan Tuhan ini ada balon-balonnya, ada pelanginya. Terus sekarang postingnya di gedung ini saudaraku. Dia tanya, kamu pindah gereja ya? Saudara bisa mengerti cerita saya ini saudaraku? Sebegitu keponya orang zaman sekarang itu saudara. Sampai diperhatiin loh background gereja saudara itu mana. Itu bahkan bagi saudara-saudara foto doang ya. Itu orang saking keponya dia bisa berbesar. Dia berbesar. Saya tuh heran saudara. Saya tuh kadang sampai bilang loh saudaraku. Memangnya gak ada kerjaan lain gitu saudaraku. Tapi ya ini zaman yang saudara tidak pernah jumpai di zaman dulu. Orang tengah gempa bumi masih sempat ambil video. Itu kapan tuh saudara? Saya tuh pernah, saudara pernah gak sih zaman Palu kemarin ada gempa apa segala macam parah seperti itu. Saudara pernah keluar videonya kan saudaraku yang sampai tanahnya bergelombang seperti ini. Saudara mikir gak itu diambilnya gimana itu? Loh itu terjadi di depan mata loh saudara. Kalau saya sudah lari saudara. Itu orang gak lari. Dia video. Saya tuh sampai, oh ya Tuhan, ya Tuhan. Zaman sekarang itu, saudaraku dengar baik. Pertanyaan saya, kau pakai sosial mediamu untuk apa? Galau, bikin status, serang-serangan status. Itu kan infotainment sekarang kan saudara lagi heboh kan? Ya, masalah pribadi jadi konsumsi publik kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Enggak pada tempatnya. Pribadi ya pribadi aja, enggak usah dibawa ke publik. Ada hal-hal yang bukan konsumsi publik, saudaraku. Pertanyaan saya, coba senggol kiri kanan. Kali ini senggol kiri kanan tanya, sosmedmu isinya apa? Isinya apa? Ayo! Loh kan asik tuh saudara, kalau sosmednya itu ya saudara lagi di atas sini saudaraku. Makanya coba senggol kiri kanan lagi, pelayanan. Kalau enggak pelayanan, saudara itu paling posenya apa sih? Di belakang tiang, gini saudara. Enggak pelayanan, itu kelihatan enggak ada pelayanannya, pose belakang tiang saudaraku. Kan, apa serunya? Kalau saudara pelayanan beda dong, coba lihat Bualing dong. Lihat sosmednya dong saudaraku. Lagi gini saudaraku, tuh kan, beda. Coba senggol kiri kanan lagi, pelayanan bro. Pelayanan. Kan seru, saudara posenya lagi salaman nih, Asyir nih. Lagi salaman minta tetangga sebelah fotoin. Hah? Seru, saudaraku seru. Coba yang saudara pasang masuk sosmedmu apa? Ceritakan kepada mereka di luar sana. Berani saudaraku, tunjukkan siapa identitasmu. I am a Christian. Aku ini anak Tuhan Yesus. Ceritakan mujizat-mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupmu di sosial mediamu. Ceritakan dahsyatnya Tuhanmu di sosial mediamu. Kadang menginjil tidak sesulit yang saudara pikirkan. Saya panggil setiap orang Kristen di tempat ini, saya memanggil saudara. Sore hari ini bangkit. Amin. Bangkit. Amin. Amin. Bangkit. Amin. Anak Tuhan bangkit. Amin. Ini bukan waktunya kau memikirkan masalahmu sendiri. Terlibat terus, berputar-putar, berapa waktu yang akan kau buang. You do not live forever. You don't have forever. Literally. Masa kita di bumi ini ada expirednya bu. Kita gak punya seumur hidup, kita gak punya selamanya. Don't be ignorant saudara. Jangan saudara berkata, that's not my... Itu bukan tanggung jawabku, no. Yes, itu tanggung jawabmu, saudaraku. In fact, untuk itu kau dipanggil. Bukan untuk tujuan lain. Engkau dipanggil bukan hanya diselamatkan sendiri. No, gak pernah ada. Cari dalam Alkitab. Engkau dipanggil untuk tugas penyelamatan. Artinya, dari satu orang diselamatkan, engkau pakai kesaksian hidupmu. Kenapa kau diselamatkan? Untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Saya berdoa hari ini saudaraku dengar baik. Terangmu bersinar terang.
Amin. Terangmu tidak disembunyikan. Amin. Saya berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Kegelapan itu sirna. Setiap kali engkau datang, orang di sekelilingmu, kegelapan itu sirna. Begitu terangnya engkau. Begitu terangnya engkau, Tuhan membuat begitu terangnya engkau. Begitu bersinarnya engkau. Mereka yang dalam kegelapan tidak mereka akan mencari saudara, mereka akan melihat terang saudara bersinar dan mereka akan berkata, aku mau. Ya Tuhan, jadi. Itu sebabnya katakan sore hari ini, malam hari ini katakan Tuhan, kerjakan mujizat di dalam hidup. Jadikan aku displaymu. Jadikan aku displaymu Tuhan, jadikan aku displaymu. Biar dari bencana tanah lihat ini, yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Orang bisa melihat ada the mighty man of God, the mighty hand of God, tangan yang besar itu ada dalam hidup kami. Kalau itu saudara berbahasa roh, saudaraku, kau yang bisa berbahasa roh, angkat suaramu.